Ya oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki. Dan pada video kali ini gue mau bahas IESP ya guys. IESP ini sebenarnya laporan keuangan kuartal 3 sudah keluar 1 bulan yang lalu, kalau gue nggak salah tanggal 15 November 2022. Tapi gue bahas ini karena ini adalah, kalau lu tanya saham yang lu suka apa guys, Jak gitu misalkan, gue akan menyebut salah satunya IESP ini. Gue menyebutnya salah satunya ISSP ini. Nah, kenapa gue suka? Kita lihat laporan keuangannya guys. Pada tahun 2018, ekuitasnya 2,9 triliun. Tahun 2019, 3 triliun. Tahun 2020, walaupun pandemi, ekuitasnya bertumbuh jadi 3,3 triliun. Tahun 2021, 3,7 triliun. Dan sampai kuartal ketiga 2022, untuk ekuitas ISSP ini adalah 4 triliun guys. Jadi dalam 5 tahun terakhir ekuitasnya bertumbuh. Itu yang pertama. Kemudian memang pada tahun 2022 ini laba bersihnya menurun dibanding tahun 2021 kemarin. Jadi penurunan harga sahamnya sebenarnya memang bisa dijelaskan secara fundamental, di mana dia pada tahun 2021 di bulan November itu mencapai 476 perak per lembar. Sekarang ya udah di angka 252. Karena memang laba bersihnya turun. Di tahun 2021 itu memang kinerja terbaik dalam 5 tahun terakhir. Jadi kinerja ISSP ini pada tahun 2021 yang laba bersihnya mencapai 486 miliar dalam 1 tahun. Waktu itu EPS-nya adalah 67 rupiah per lembar. Sekarang laba bersihnya sudah tinggal 292 miliar per kuartal 3 2022 dan EPS-nya berpotensi mencapai 54 perak per lembar. Jadi sebenarnya turun. Ya wajar harga sahamnya turun. Tapi sebenarnya laba bersih di tahun 2022 masih lebih baik daripada tahun 2020 yang 175 miliar, masih lebih baik dari tahun 2019 yang 185 miliar, dan masih lebih baik daripada tahun 2018 yang 48 miliar. Memang ini ditopang sama harga baja ya, karena harga baja ini kan sempat tinggi-tingginya waktu tahun 2021 kemarin sebenarnya. 2021 itu harga baja lagi tinggi-tingginya. Dan memang industri dari ISSP ini ya dia baja, dia pengolahan baja, dia beli bahan baku. Lu bisa lihat di laporan keuangannya, dia ada pembelian kontrak dengan salah beberapa perusahaan kayak Krakatau Steel, kemudian kayak Gunung Raja Paksi, Gunung Garuda Raja Paksi atau apa, kodenya GGRP kalau di bursa efek kita. Jadi dia ada pembelian dari situ, nyetok bahan baku, kemudian ya dia jual. Nah, kenapa gue juga suka dengan ISSP? Tadi kan kita sudah bahas ekuitasnya, kita sudah bahas laba bersihnya, yang mana laba bersihnya memang ini menurun dibanding tahun 2021. Nah, kita sekarang ke valuasinya guys. Valuasinya memang si ISSP ini dari tahun 2018 BBV-nya 0,2, PER-nya 12. Tahun 2019 PBV-nya 0,4, PER-nya 7. Tahun 2020 PBV-nya 0,3, PER-nya 6,54. Tahun 2021 dan 2022 sama, PBV-nya selalu di bawah 1 dan PER-nya di bawah 10. Jadi secara valuasi perusahaan ini murah. Ini yang gue suka. Sudah begitu, dia membagikan dividen. Memang di tahun 2018 dan 2019 tidak membagikan dividen, tapi di tahun 2020, di tahun 2021 dia membagikan dividen. Kalau misalkan kita menggunakan tahun 2020 dan 2021 nih, katakanlah dia akan membagikan dividen sebesar 20%-an ya guys. Kalau misalkan EPS-nya adalah 54 rupiah per tahun 2022 ini, maka dia berpotensi membagikan ya sekitar 10 lah, 10 atau 15 per lembar. Dengan harga 250 perak saat ini, ya lumayan kan ISSP sebenarnya. Jadi sebenarnya dari laba bersih, kemudian dari ekuitas, laba bersih oke lah enggak, tapi ekuitas bertumbuh, laba bersihnya memang saat ini sedang turun karena ada pengaruh dari harga baja juga, dan ini kan hubungannya dengan kontraktor. Dengan ISSP ini bisnisnya berhubungan dengan
pembangunan, dia kan pipa baja gitu kan. Kalau misalkan banyak pembangunan ya penjualannya meningkat juga, apalagi kalau misalkan harga bajanya lagi naik ya tinggi juga sebenarnya. Ya kalau tidak ada pembangunan atau sedang minim pembangunan ya bisa jadi berkurang laba bersihnya. Oke lah, dari laba bersih enggak, tapi dari ekuitas bertumbuh, dia bagi dividen juga, dia murah. Nah, kita udah puja-puji ISSP nih. Tapi akan jadi pertanyaan guys, lu wajib mempertanyakan ketika valuasi ISSP dari tahun ke tahun selalu murah. Jadi betul, kita harus mencari perusahaan yang bagus dengan valuasi yang murah. Betul. Jangan beli perusahaan bagus yang valuasinya juga bagus atau mahal, sama aja. Jadi cari yang bagus tapi valuasinya murah, dan itu susah di bursa saham. Selain dua faktor itu juga banyak faktor lainnya. Nah, akan jadi pertanyaan kenapa si ISSP yang bagus perusahaannya tapi valuasinya selalu dihargai murah oleh market dari tahun 2018, itu juga perlu dipertanyakan. Nah, gue melihatnya begini guys, kalau lu lihat di laporan keuangannya, ISSP itu cuman punya kas ya 67 miliar di tahun 2022 per 30 September di kas dan bank. Lu boleh lihat di bagian aset. Tetapi guys ya, yang mengerikan adalah utang bank jangka pendeknya guys. Utang bank jangka pendeknya itu sendiri adalah 2,2 triliun guys. Jadi dia megang duit dikit tapi dia hutang bank jangka pendek yang kurang dari 1 tahun, yang kurang dari 2 tahun, jangka pendek dan bukan jangka panjang, itu gede guys. Betul, memang persediaan barang bakunya itu ada di laporan keuangan bagian aset itu sendiri 3 triliun, tapi kan itu barang baku sebenarnya, bukan uang tunai. Jadi ya harusnya jual dulu gitu untuk melunasi utang jangka pendeknya kan. Jadi bermain dengan tempo sebenarnya ISSP ini. Nah, gue juga menemukan kembali, lu cek juga di laporan keuangannya, si ISSP ini dia memiliki kontrak pembelian dengan ya itu tadi gue bilang Krakatau Steel. Dia ngambil barang dari situ, dari Gunung Rajapaksi, Gunung Garuda Rajapaksi, itu yang lokal. Ada juga yang dia ngambil dari yang impor, dari Hyundai dan sebagainya, tapi tidak ada kontrak jual. Jadi dia nggak berkontrak dengan siapapun, perusahaan manapun untuk menjual si persediaannya ini, untuk menjual barang dagangannya. Ya otomatis siapapun yang mau beli silahkan datang kan, begitu. Jadi tidak ada kontrak. Kalau misalkan kayak perusahaan batubara ini nggak bisa dibandingkan ya, tapi gue kasih sedikit gambaran aja. Kayak misalkan perusahaan batubara, ya Adaro sudah punya kontrak dengan perusahaan mana, kemudian Bukit Asam sudah punya kontrak dengan PLN misalkan, dengan siapa. Nah, kalau si ISSP ini dia tidak kontrak dengan siapapun. Kalau di laporan keuangannya, mungkin kalau di lapangannya ada ya, tapi kalau misalkan di laporan keuangannya tercatat bahwa dia tidak melakukan kontrak dengan siapapun untuk kontrak jual, dan sehingga siapapun yang mau membeli ya beli aja, tinggal beli. Jadi kayak warung lah istilahnya begitu. Nah, jadi kan sebenarnya agak beresiko. Udah kasnya sedikit, persediaannya memang banyak, hutang bank jangka pendeknya banyak. Ini yang membuat, kalau menurut gua, ini yang membuat banyak orang, terutama big money yang kurang srek dan takut masuk ke ISSP ini. Memang dia kan perusahaan yang beroperasi di Jawa Timur ya, kalau gua nggak salah di Sidoarjo atau di mana gitu, dan dia memang menjual produknya banyak di lokal. Banyak di operasinya di Jakarta sama di wilayah Surabaya. Ya ada di wilayah Sulawesi dan sebagainya tapi kecil. Yang paling besar itu 1 triliun sendiri udah di Surabaya sama di Jakarta. Nah, si ISSP ini resikonya di situ guys. Jadi sebelum lo masuk lo harus sudah pahami risikonya. Memang betul dia kinerjanya bagus, walaupun di tahun 2022 ini lebih turun daripada tahun 2021. Memang betul dia bagi dividen. Memang betul valuasinya merah. Memang betul ekuitasnya bertumbuh, tapi resikonya ada. Resiko tadi kalau di keuangan itu nyebutnya risiko likuiditas guys. Jadi si perusahaan ya dia memang ada risiko untuk bisa membayar kewajiban kepada bank, sedangkan uang tunai yang dipegang sedikit walaupun persediaan barangnya banyak. Itu risikonya. Kemudian risiko harga baja. Disebutkan juga di laporan keuangannya ya memang sedikit banyak dipengaruhi oleh harga baja dari ISSP ini sendiri kinerjanya. Jadi ya
Kalau misalkan lo mau masuk, kalau menurut gue guys ya, strateginya gue begini. Kita punya satu saham seperti ini dalam 10 emiten. Misalkan kita punya 10 emiten, masing-masing 10% lah katakanlah ya. Punya satu saham ISSP ini nggak salah. Menurut gue lumayan gitu loh. Jadi ini saham yang bisa nanti kalau naik tinggi bisa mencatatkan keuntungan buat kita, capital gain-nya gede, nggak cuma 1%, 2%, 5%, bisa 10%, 20%. Tapi ya kita nggak, kalau gue sarankan jangan main banyak di sini gitu. Jangan investasi banyak di sini. Jangan tahu-tahu dikasih 50% di ISSP. Ya cukup 10%, ya maksimal 15%, kayak begitu aja, karena perusahaannya bagus kok, cuman memang resikonya di situ, hutang jangka pendeknya besar, uang cash yang dia pegang juga sedikit, kemudian cash flow-nya negatif, jadi banyak uang yang keluar daripada uang yang masuk, kayak begitu guys. Jadi itu untuk ISSP sendiri. Terus terang ini adalah saham yang lagi gue pantau. Jadi ada beberapa saham yang gue pantau guys ya, ISSP, kemudian gue sebut sebelumnya itu Wood, kemudian BRIS juga oke lah, BRIS sudah turun ya kan. Jadi saham-saham sebenarnya bukan 3 itu aja, banyak saham saat ini yang lagi dikasih harga diskon. Nah, kita perlu pantau satu persatu. Dan gue biasanya mencari yang PBV-nya di bawah 1. Udah, dasarnya itu dulu. Baru setelah gue menemukan yang PBV-nya, PER-nya di bawah 10, PBV-nya di bawah 1, gue menganalisa ke selanjutnya. Kayak begitu. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan lo sehat selalu sehingga kita bisa bertemu di video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.